Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Friska Devinanda, NIM 2230111062. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah strategi pembelajaran yang berjudul 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, apakah teman-teman tahu apa-apa saja sih keterampilan dasar dalam mengajar? Nah, kawan-kawan, ayo kita bahas secara bersama-sama tentang 8 keterampilan dasar mengajar. Saksikan hingga habis ya. Nah, kawan-kawan, kita masuk kepada keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar ialah keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar seperti guru ataupun dosen agar kegiatan belajar dan mengajar berjalan dengan profesional, efisien, dan efektif. Nah, terdapat 8 dasar keterampilan mengajar yang dianggap menentukan keberhasilan pembelajaran. Nah, kawan-kawan, kita masuk pada poin pertama, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran biasanya dilakukan secara sistematis agar peserta didik bisa antusias sebelum pembelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran selesai. Nah, tadi ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Mari kita bahas yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran. Nah, keterampilan membuka pembelajaran ialah keterampilan untuk mengkondisikan peserta didik agar fokus dengan pembelajaran. Contohnya dengan cara menghubungkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Nah, selanjutnya keterampilan menutup pembelajaran. Nah, keterampilan menutup pembelajaran ini tidak bisa secara terburu-buru, namun harus terkondisi terlebih dahulu. Contohnya dengan memberikan rangkuman hingga doa akhir pembelajaran. Nah, kawan-kawan, kita lanjut pada poin kedua dalam keterampilan dasar mengajar. Nah, poin kedua yaitu keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ialah keterampilan yang harus dilakukan dengan baik dengan teknik pelontaran atau penyampaian dengan tepat. Keterampilan bertanya, guru bisa membawa dampak positif bagi peserta didik, yaitu dapat memberikan rasa ingin tahu yang lebih peserta didik terhadap suatu materi yang ditanyakan. Yang kedua, melatih siswa untuk berani berpendapat sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, melatih peserta didik menjadi lebih fokus. Yang keempat, menciptakan komunikasi yang baik antara guru dengan peserta didik. Nah, kita masuk pada poin ketiga, yaitu keterampilan memberikan penguatan. Nah, di sini keterampilan memberikan penguatan ialah keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Nah, keterampilan ini bisa dilakukan secara verbal dan non-verbal. Nah, kalau secara verbal yaitu penguatan yang dilakukan secara lisan, contohnya memberikan pujian maupun penghargaan bagi peserta didik. Sedangkan secara non-verbal ialah penguatan yang dilakukan dengan gerakan tubuh, mimik wajah, dan lainnya. Contohnya membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Nah, kita masuk pada poin yang keempat, yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan ialah keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik dengan tujuan yaitu membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, prosedur,
dan sebagainya secara objektif. Yang kedua, membimbing siswa memahami pertanyaan. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang keempat, memberikan siswa kesempatan untuk menghayati proses penalaran. Yang kelima, memperoleh balikan tentang pemahaman siswa. Nah, kita masuk pada poin yang kelima, yaitu keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan mengadakan variasi ialah keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Nah, keterampilan mengadakan variasi ini dalam proses pembelajaran meliputi 3 aspek, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media dan bahan ajar, dan yang terakhir variasi dalam interaksi antara guru dengan murid. Contoh keterampilan mengadakan variasi bisa dengan menyuguhkan video materi, bisa juga dengan alat peraga. Nah, kita masuk pada poin keenam, yaitu keterampilan membimbing diskusi kecil. Nah, keterampilan membimbing diskusi kecil ialah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Contoh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah guru mendatangi setiap kelompok diskusi lalu memberikan arahan tentang materi atau permasalahan yang sedang didiskusikan. Arahan guru dan teori yang ada nantinya bisa membantu siswa dalam menganalisis masalah hingga diperoleh kesimpulan. Kita masuk pada poin ketujuh, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, bentuk pengajaran ini berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3 sampai 8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Pengajaran ini memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab. Setiap guru dapat menciptakan format pengorganisasian siswa untuk kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan sesuai dengan tujuan, topik, kebutuhan siswa, serta waktu dan fasilitas yang tersedia. Nah, tidak terasa ya kawan-kawan, sudah pembahasan terakhir saja. Nah, langsung saja kita bahas tentang pembahasan yang terakhir, yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan pengelolaan kelas ialah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar dan mengajar. Contohnya, keterampilan dalam pengelolaan kelas ialah saat siswa berbicara sendiri di kelas, guru berusaha memfokuskan kembali perhatian siswa kepada guru. Kondusif tidaknya proses pembelajaran ditentukan dengan bagaimananya cara guru dalam pengelolaan kelas yang baik. Nah, kawan-kawan, tidak terasa ya, sudah berakhir pula penjelasan tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, untuk menutup video kali ini, saya akan menutup dengan sebuah pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Dari Rian banyak cendrawasih, roti pengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga besok berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.